Kemudian juga kita melihat bagaimana kondisi terumbu karang itu kesehatannya, baik, sedang, ataukah buruk, seperti itu. Kemudian memang kegiatan ini dilakukan di Provinsi Lampung, walaupun tidak semua dapat kita jangkau, tapi ini sudah cukup mewakili, ada di sekitar Teluk Lampung, kemudian juga ada di pantai timur Lampung, kemudian juga ada di pantai barat Lampung. Nah, ini sudah cukup mewakili, dan pada pertemuan hari ini kita akan ekspos seperti apa gambaran dari terumbu karang itu sendiri. Yang paling penting adalah bagaimana rencana ke depan terkait dengan kondisi terumbu karang ini, seperti kebijakan dari pemerintah, entah itu pemerintah daerah, pusat, kemudian juga bisa juga dari lembaga-lembaga pemerhati lingkungan, termasuk juga kita bisa memanfaatkan misalnya perusahaan yang bisa untuk melakukan kegiatan transplantasi di tempat-tempat kondisi terumbu karang yang mungkin tidak baik. Prosedur kerja untuk pengambilan data tutupan karang ini kita menggunakan metode underwater photo transect. Underwater photo transect ini adalah metode pengambilan data karang terkini yang direkomendasikan oleh BRIN yang dulunya LIPI. Untuk pengolahan datanya itu diintegrasikan dengan Piranti Lunak CPCE atau Coral Point Count with Excel Extension. Jadi hasil dari ambilan gambar underwater photo transect ini diolah melalui aplikasi CPCE. Terus untuk kriteria penilaian tutupan karang hidup itu sekitar 75 sampai 100%, itu sangat baik penilaiannya. Untuk 50 sampai 74,9% itu baik, 25 sampai 49,9% itu sedang, 0 sampai 24,9% itu buruk. Ya, untuk kondisi terumbu karang dari yang pertama di Pulau Pisang ini diambil untuk keseluruhan ini kita rata-ratakan, jadi langsung mewakili satu lokasi. Dari yang pertama Pulau Pisang itu luas karang hidupnya sekitar 32.501 hektar area. Untuk karang hidupnya yang diambil pada saat pengamatan itu hanya sebesar 1,14%. Selanjutnya ada Pulau Legundi. Pulau Legundi yaitu pulau mayor yang ada di Teluk Lampung dengan luasan terumbu karangnya sekitar 193.825 hektar area dengan karang hidup yang tinggi yaitu mencapai 50,82% tutupan. Selanjutnya ada Pulau Pahawang. Pulau Pahawang itu luasan terumbu karangnya sebesar 82.649 hektar area. Untuk persen tutupan karang hidupnya sebesar 29,53%. Ini di Pulau Pahawang, jadi tidak heran kalau tadi data yang Anam berikan itu 20% yang hidup secara rata-rata. Kebetulan ini Jelarangan, dan hasil riset saya pribadi di sana menunjukkan bahwa 60% terumbu karang di sana rusak. Nah, kerusakannya seperti ini. Kita bisa lihat bersama, ini bisa kami simpulkan bahwa ini akibat kombinasi dari bom ikan dan gelombang. Jadi dia sudah hancur kena bom, lalu disapu oleh gelombang, sehingga sebenarnya ketika dia hancur kena bom, itu perlahan-lahan nanti dia akan merekat lagi Bapak Ibu sebenarnya, tapi karena ada action dari gelombang, nah gelombang itu menggoyang mereka sehingga mereka gagal untuk merekat satu sama lain, dan begitu seterusnya. Ini yang sebenarnya yang harus kita ambil keputusan untuk melakukan active restoration gitu. Jadi kan sebenarnya kita bisa melihat bahwa apakah kondisi ini bisa kita biarkan secara passive restoration atau active restoration tergantung kondisinya. Kondisi ini sebelumnya Bu rusak, lalu kami melakukan ini coral nursery namanya di sana, kami fragmentasi bayi-bayi coral. Itu masyarakat yang tanam Bu. Jadi nanti ditanam, kalau sudah ready ditaruh di rangka-rangka besi, nanti jadinya seperti itu, rapat lagi. Nah ini yang juga dilakukan oleh teman-teman Pulau
yang lainnya seperti Lampung Underwater ya, Mapu Titin dan badak laut dan seterusnya, kita bekerjasama dengan memanfaatkan program pemberdayaan masyarakat dari ITERA dan Desa Pulau Pahawang. Nah, ini yang dilakukan di bawah untuk menutupi karang-karang yang hancur tadi, Bu. Nah, ini sudah jadi nanti seperti ini. Ikan kembali datang, gitu, berbagai jenis ikan mulai datang lagi yang tadinya udah hilang. Ini ada di Dusun 3 Jelarangan, Desa Pahawang. Nah, ini beberapa foto yang mau saya tunjukkan untuk menunjukkan kepada Ibu dan Bapak Ibu sekalian bahwa di Teluk Lampung, khususnya di Pulau Pahawang, kita punya terumbu karang yang sangat unik yang namanya Heliopora. Mudah-mudahan kelihatan Bapak Ibu ya. Itu ada dua baris seperti pion catur, bel catur. Yang di bagian belakang itu dalam kondisi tidak menjulurkan tentakel, dan yang di depan itu yang ada warna putih-putihnya sebenarnya sama tapi dia mengeluarkan tentakel. Karang ini berbeda dengan karang pada umumnya. Dia pembentuk terumbu, tapi karang ini adalah karang yang tahan terhadap pemutihan coral bleaching yang diakibatkan oleh pemanasan global. Berdasarkan tinjauan literatur yang kami cari, riset tentang Heliopora ini merupakan koral yang membantu menyelamatkan terumbu karang dari kepunahan saat era Triasik. Dan ini ada di Pulau Pahawang, khususnya di Jelarangan.